Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak klik dengkulmu. Raudhatul Jannah. Oke. Bisa dipanggil Jannah? Iya. Tul aja gimana? Boleh. Itu apa sih artinya? Raudhatul Jannah ya? Ya, Nah artinya itu taman surga. taman surga itu. Iya. Yang ngasih nama siapa? Ibu? Ibu. Bapak? Oke. Ada nama panggilan lain? Oh banyak. Kalau cewek tuh gitu. Iya banyak nama samaran ya. Nah, itu. Kan ngeri kan cewek tuh kan. Siapa aja? Biasa dipanggil Rara, Jane, Jane? ya Jenny. Jenny. Terus ya kalau nama internasional biasanya kalau Oh, punya kegiatan nama internasional? yes. Siapa? Jane biasanya. Jane. Dari Jannah itu berarti Iya. ya? Tapi emang gitu sih ya, bahasa tuh emang gitu. Kalau Rara dari? Raudha. Rara. Oh ya, Raudha. Oh ya, ini bener nama itu. Raudhatul Jannah. Kok nggak ada yang manggil Tul? Ada Jannatul. Oh, paling sering diundang. Kalau di rumah malah kalau di rumah itu panggilannya Doh. Doh. Raudhah, Doh. Doh. Ya. Oh, itu panggilan dari kecil berarti. Doh, ya. Kalau bapak manggilnya Roro. Roro. Kalau di sekolah Jannah. Berarti kalau paling dikenal di kampus atau di SMA misalkan atau di SMP Jannah. Oh, Jannah. Namanya memang banyak ya. Sebanyak pencapaiannya ya. Cie. Wait, ya. Gini, aku manggilnya apa ini ya? Jannah aja ya. Jannah aja. Gak usah ikut-ikut man. Panggilnya Jannah aja ya. Gini, kemarin tuh aku dihubungi sama Siman. Kenal kan Siman kan? Kenal pasti Siman terkenal tuh. Terkenal sekali tuh di mana-mana. Siman gagal persembahkan medali ya kan? Tuh ditulis di situ. Kayak di berita-berita. Di berita-berita terkenal. Tuh, Mas gimana nih podcast lagi enggak? Kemarin kan udah ada beberapa nih dari teman-teman yang udah podcast di sini. Ya isinya nggak penting semua. Agak lumayan si Alvan Ahong itu agak lumayan lah. Yang lain si Deva bagus. Ada satu itu yang berat tuh Arka sama Dempo itu kemarin itu. Isinya curhat semua. Ya maklum kan mereka kerjanya di entertain kan sekarang lagi pandemi ya, gitu. Gitu. Terus Siman ngasih tahu, Mas ini bikin podcast yuk lanjut lagi sama Jannah gitu. Iya. Oke nggak apa-apa man gitu. Terus aku dikirimin ini nih. Ini apa namanya? Bio, CV atau apa ini namanya? Itulah. Kemarin tak baca kaget nah aku nah. Kagetnya piye mas? Oh, agak banget ya. Banyak banget pencapaiannya serius. Alhamdulillah sih itu sedikit pengalaman lah. Sedikit ya. Kalau kamu sedikit aku gimana? Siman apalagi gimana coba? Banyak banget serius banyak banget. Sambil tak bacain gak apa-apa ya. Biar semua tahu. Ini orang tuh harus tahu biar minimal tergugah lah, biar mikir gitu loh. Nggak harus terinspirasi terus bertindak, nggak harus. Minimal tahu lah. Minimal untuk saya sendiri. Sick. Ini banyak banget kelompok yang dibentuk nih. Ada Posyandu Remaja Laskar Widya Praja, bener? Iya. Desa Winong, Kecamatan Pati. Iya. Kenapa di sana? Karena kebetulan setelah lulus, tepatnya dari Agustus kemarin ya, saya dipercaya sama... Kemarin itu berarti 2019? 2019, Okay. Sama salah satu NGO, non-government organization, atau yayasan lah, kalau kita biasa kenal itu, sebagai program officer di salah satu program namanya You Access, itu terkait inisiasi peraturan daerah ya terkait kesehatan remaja sama advokasi. Nah salah satu yang saya lakukan adalah membentuk Posyandu Remaja karena di daerah saya pribadi di situ memang terkait akses kesehatan untuk remajanya itu masih perlu diperhatikan. Nah makanya dari kegiatan Posyandu Remaja yang saya inisiasi dengan Puskesmas dan Bidan Desa itu menghasilkan beberapa posyandu seperti di 13 desa sih untuk sampai saat iya. Dari 29 Puskesmas itu sudah ada 13 Puskesmas yang berhasil membentuk seperti itu. Oke. Wow. Kan berarti kamu
kenapa di situ kan tadi kan di Winong memang asli situ berarti? Bukan. Bukan, karena di Kabupaten Pati itu kan ada 29 puskesmas. Nah, salah satunya itu kalau di Winong Pati itu di Pati kotanya. Kebetulan juga sudah sering sharing sama bidan puskesmasnya situ. Terus ibunya membantu untuk Mbak advokasi, caranya advokasi itu gimana? Karena saya kan di sini kan posisinya sebagai yayasan ya, orang yang bergerak di bidang sosial. Memang bukan dari pemerintah atau apa, tapi kita mengengagement itu apa ya, mendekati atau mengikut sertakan pemerintah untuk terlibat dalam memperhatikan kesehatan remaja seperti itu. Itu lingkupnya apa aja tuh kesehatan remaja itu? Banyak sih, kalau melalui 8 isu prioritas ya termasuk kesehatan seksual reproduksi. Nah, yang pertama, terus HIV/AIDS, terus kemudian ada nafsa, narkoba, gizi. Terutama waktu itu kabupaten saya masih menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah untuk kasus stunting atau kekerdilan. Pertumbuhan pada remaja yang kurang sempurna seperti itu. Terus sama kesehatan mental, sanitasi dan kebersihan individu sampai penyakit tidak menular. Nah itu kan sebenarnya belum banyak diketahui, tapi ya saya dengan latar belakangnya berbeda sebenarnya. Latar belakang yang berbeda maksudnya? Saya lulusan dari bahasa, tapi saya harus terjun di isu kesehatan. Bahasa dan sastra Jawa. Bentar Jan. Kamu dari awal dikirimin Siman ya, beritanya udah mengejutkan nih, pencapaiannya udah mengejutkan. Ini lebih mengejutkan lagi nih. Sambil ngopi ya? Iya boleh. Itu apa sih? Ini teh. Silakan. Bahasa sastra Jawa. Kok bisa nyasar sampai sana? Sebenarnya nggak nyasar sih, tapi memang dari semenjak kuliah memang senang aja sama kegiatan. Saya ikut UKM Kesenian Jawa, ikut di Ketoprak misalkan. Terus setelah itu saya pengen kayak kegiatan di luar, seperti saya mulai 2017 itu saya join ke Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Regional. Itu di mana itu? Kebetulan saya regional Jawa Tengah. Adanya di Semarang. Terus itu anak muda yang terpilih. Kebetulan saya saat ini koordinator blogger. Nulis. Terus kemudian dari 2017 ke 2018 itu saya ikut salah satu aliansi remaja independen Jawa Tengah. Itu yang terkait isu kesehatan tadi itu. Jadi sudah jadi volunteer, kemudian anggota, kemudian dipercaya untuk memegang program. Wow. Seperti itu. Ini boleh standing applause gak sih? Umur berapa sekarang? Alhamdulillah Mei ini kalau berdasarkan akte ya. Berdasarkan akte? Emang berdasarkan apa lagi selain itu coba? Ya karena dulu aku anak pindahan ya, jadinya sempat dituakan kayak gitu ya. 24 tahun sih sekarang. 24 tahun dengan pencapaiannya sebanyak itu. Itu memang harus standing applause sebenarnya. Gitu. Enggak, tapi gini. Emang tertarik di dunia kayak gitu? Kan dikorelasikan sama kuliah kamu nih ya, bahasa sastra Jawa. Misal dicari-cari pun tuh ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Banyak sebenarnya. Banyak? Karena saya dulu kan kelahiran Palembang ya. Lahirnya di Palembang? Iya. Di Batu Raja, Pati. Di Pati. Kemudian kuliah di Semarang. Jadi di mana, di Palembangnya di mana? Di Batu Raja. Batu Raja itu daerah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, perbatasan atau? Bukan, saya di kotanya. Oh, di kotanya. Batu Raja. Jadi saya orang Kumering sebenarnya, kalau kelahiran sana sukunya ya kayak Kumering kayak gitu. Di Sumatera Ogan Komering. Ulu atau Ulu. Aku Ilir. Serius? Percaya nggak? Wajahnya nggak kayak orang Komering nih. Ketawa sih. Saya orang Martapura. Oh, serius? Percaya nggak? Enggak. Tuh kan kamu di mana podcast kalau nggak di sini bisa ketawa-ketawa lepas gini, bisanya serius kan? Di sini. Ogan Komering? Ulu. Oke, itu sampai usia berapa tuh? Aku di sini tuh sampai kelas mau sekolah SD. Mau sekolah SD. Karena kakak di sana udah SMP, lanjut SMA-nya di Jawa semua. Oke. Berarti belum sempat SD di sana ya? Belum sempat. TK?
Aku nggak TK. Nggak TK. Bagus ya. Apa memang jangan TK ya anak-anak TK? Biar bisa kayak kamu gedenya gitu loh. Soalnya tuh yang pernah TK tuh saya, Siman. Ya gedenya ya kayak gini, udah mentok. Bisa bahasa komering berarti? Lumayan udah sedikit-sedikit lupa. Coba. Ngomong apa nih? Ngomong apa ya? Cak Mano kabarnya? Oh enak. Kayak Upin Ipin ya? Iya. Emang Melayu ya? Iya, Melayu. Oke. Masih ada saudara di sana sampai sekarang? Masih ada, kebetulan paling itu pindahnya di Medan. Oh di Medan. Karena kan karena beberapa hal sih di sana banyak pembangunan ya. Banyak juga sih ada kerabat-kerabatnya masih di sana, tapi kebetulan yang simbahnya itu sudah meninggal. Jadi ya udah. Oh gitu. Terus habis itu pindah di Pati. Enggak, pulang ke Jawa karena bapak kan orang Jawa. Oh bapak orang Jawa ya. Kalau di sana kayak gitu ya. Pati tuh kalau di sana bisa jadi nama desa gitu dong ya. Iya kan? Desa Pati gitu. Isinya orang Jawa semua. Masih menjumpai perang nggak sih kamu di sana? Karena sempat ada perang. Iya, jadi itu ada cerita lucu tau gak sih? Dulu ibu itu kan jualan di pasar di Batu Raja ya. Ketika itu tuh tahun 98 ya Mei Kelabu. Waktu itu tuh aku diajak sama ibu ke pasar kayak gitu kan. Terus habis itu tuh karena ada Mei Kelabu itu aku tuh diwadahi lah. Ya, cara Jawa nih kan. Diwadahi. Di Duna. Ya, kayak tempat keranjang anyaman bambu itu kan. Yang itu terus dibawa, terus aku tuh ditutupin pakai caping, ya semacam caping kayak gitu tuh, biar aku diem di dalam itu di situ. Jadi tuh aku digendong, terus ibu itu ngelewatin orang-orang yang pada perang. Soalnya kalau di sana perang itu bener-bener kayak memang tumpah darah, banyak penjarahan. Ya kayak di Cina gitu. Bener-bener kayak Cina, orang-orang Cina ya sasarannya, yang punya kios, yang punya aninnya itu pada di itu. Terus sama waktu itu juga karena beberapa hal juga akhirnya perang antar suku. Ya akhirnya kan ya memang di sana pembawaan senjata seperti golok, celurit udah biasa ya. Kalau sekarang itu ya seperti itulah, pernah melewatin masa-masa itu ya, sampai benar-benar ibu itu berani banget ngelewatin yang kerumunan kayak gitu waktu itu. Itu sih pernah ngalamin kayak gitu. Apakah itu yang membawamu ke dunia yang seperti sekarang? Mungkin salah satunya ya. Salah satunya ya. Selain itu? Karena pertama aku waktu pulang ke Jawa itu kan kayak agak diskriminasi ya. Nggak bisa bahasa Jawa pertama. Aku sampai SMP itu agak sering pakai bahasa Indonesianya. Terus sampai SMA pun masih sama sih. Tapi kebetulan kalau di Pati itu bersyukurnya adalah budayanya masih dijaga banget. Jadi di mbah-mbahku di desanya itu sering banget kayak ketoprak kayak gitu, wayangan. Nah dari situ aku ke input tuh nilai-nilai Jawa itu kayak apa. Tapi kemudian yang menjadi itu sih kayak ketika aku nggak bisa bahasa Jawa itu sering kayak dibully, terus dibilang anak Sumatera anak nakal gitu. Itu kan rasanya kayak ya Allah sedih banget orang sih. Jawa gitu ya. Iya kayak itu juga. Terus akhirnya ya terinspirasi bahwa sebenarnya kok banyak sih diskriminasi juga di anak-anak Indonesia. Terus sempat putus asa juga sih kalau membandingkan Indonesia waktu itu dengan negara lain. Apa sih Indonesia dikit-dikit kok selalu pertandingan bola kalah apa. Terus akhirnya dari situ aku terbangun optimisme bahwa itu kapan itu? Kamu punya pemikiran kayak gitu tuh kapan? Aku punya pemikiran nggak punya optimisme sama bangsaku sendiri itu waktu SMP ya. Karena SMP kelas? Iya, SMP kelas 1-2. Karena tapi di situ tuh kebetulan aku kan kelasnya bilingual ya waktu itu. Jadi di situ tuh diputarkan satu lagu sama guruku. Bahasa Inggris itu intinya belajar bisa di mana saja, belajar itu wajib untuk semua, bla 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 segala macam. Itu aku mikir, oh iya, orang-orang Indonesia seharusnya bisa loh kayak gini tuh. Harusnya bisa lebih maju dan kita tuh punya optimisme loh. Ternyata aku setelah kuliah akhirnya aku mendapatkan organisasi yang memang menambah nasionalismeku, yaitu yang di Duta Damai itu. Dan memang aku punya pemikiran bahwa oh Indonesia itu
bisa loh, jangan ngeremehin anak-anak Indonesia loh, jangan macam-macam ada kayak gitu. Terus show up dari situ tuh kayak mulai berani interaksi sama orang-orang luar negeri. Atau kemarin alhamdulillah terakhir November 2019 alhamdulillah saya bisa sampai ke United Nation, kantor PBB. Di Thailand, terus ketemu sama orang-orang inspiratif itu Young Feminis, itu perempuan penggerak se-Asia Pasifik. Dan itu benar-benar senang banget karena saya paling muda di situ. Iya, itu ditulis di sini juga kan, ini pencapaiannya. Nih dibacain ya kalau nggak percaya nih. Apa tadi? Young Delegate in Asia Pacific Beijing. Ya kan? Ini 25 negara lebih kan? No, Beijing Plus 25 itu nama platform. Oh, nama platformnya? Bukan lebih dari 25 negara? No. Oke. Gini. Kenapa Anda gitu loh? Kenapa kamu yang dikirim? Kenapa saya? Awalnya mungkin pertamanya saya juga nggak nyangka. Karena itu tuh diseleksi langsung dari sana. Jadi saya kan dari beberapa provinsi itu memang mengirimkan. Saya sempat kayak paspor aja jadinya telat gitu kan. Gitu. Paling terakhir. Itu yang salah kamu atau yang ngurus administrasinya? Iya, mungkin saya yang kayak nggak terlalu optimis juga. Masa sih orang yang daftar itu S2, masa sih? Aku tuh baru lulus. Itu kamu paling muda di situ. Iya, baru lulus, kayak mereka itu orang-orang senior, sedangkan di seluruh dunia kan. Sedangkan aku berangkat dari sini tuh, aku di sini tuh kayak baca pengumumannya itu kalau nggak salah pas aku di kos. Aku baca bahwa aku selamat intinya diundang di acara Beijing Plus 25 dan itu 3 rangkaian acara sekaligus. 3 rangkaian acara. Karena nggak semua orang bisa diundang ke 3 acara. Yang pertama itu kayak Young Feminis, itu tuh khusus untuk perempuan penggerak muda di Asia Pasifik yang itu memang terpilih seperti itu untuk mengikuti forum itu. Terus kemudian aja ada NGO atau CSO itu kayak seperti perkumpulan LSM itu ada 250 lebih. 250 lebih. Se-Asia Pasifik. Terus kemudian yang terakhir itu yang paling aku senang banget, intergovernmental meeting itu meeting tingkat kementerian. Jadi itu isinya menteri-menteri seluruh Asia Pasifik dan itu senang banget sih, kayak bisa lihat perdebatan antara Rusia, Amerika, China sama negara-negara di Asia. Itu benar-benar kayak ini ya kayak gini banget, itu dan seru pastinya banget. Debat itu sehat ya, bukan debat kusir yang Dengan sering di Oke. Gini Jan, di sini tuh banyak ditulis tuh itu membentuk desa damai di Gunung Pati. Pernah menjadi pionir inisiasi desa damai itu gimana? Desa damai itu dulu indikatornya karena mereka memang toleran. Toleran itu dalam artian mereka dapat menerima keberagaman masyarakatnya. Ketika ada sesuatu yang baru misalkan, mereka dapat menerima dengan baik. Terus kemudian tetap menjaga kelestarian budaya mereka. Terus mereka juga sangat proaktif untuk menjaga lingkungannya agar tetap saling menjaga seperti itu. Sebelum lanjutnya nih tak bacain biar pada tahu. Itu tadi Posyandu Remaja Laskar Widya Praja Desa Winong Kecamatan Pati. Terus membentuk Desa Damai di Gunung Pati. Terus pionir Duta Damai Ghost to School 2020. Ini tahun ini berarti ya? Sebarkan toleransi, ciptakan ruang damai untuk semua. Lalu ada tim pionir Agastya Project. Terus ada Proyek Pemuda Positif Malaysia dan Indonesia. Isu kepedulian lingkungan. Terus selanjutnya ada fasilitator remaja pendamping bidan desa. Yang kamu bilang tadi itu ya. Di sini tuh banyak yang dibilang damai gitu. Banyak banget, serius. Banyak banget. Tuh. Kamu juga ada karya banyak banget, ini ada peta potensi desa agrowisata. Terus ada film pendek. Itu kalau di bahasa Jawa tuh memang ada ya? Ada mata kuliahnya juga. Ya? Terus ada ini konten edukatif pagelaran wayang. Gitu. Gini Jan, menurut kamu sendiri damai itu apa? Di sini banyak banget tuh ditulis ini damai. Iya kan? Desa damai. Damai itu yang kayak gimana menurutmu? Kalau damai menurutku sih kita dapat menerima diri kita sendiri, terutama
terus bisa menerima orang lain, dan kita tidak pernah membandingkan anugerah yang kita dapatkan dengan anugerah yang didapatkan orang lain. Itu membuat yang kita damai. Kalau kita nggak ada iri-irian, kita nggak ada aku kok pengen itu ya kayak orang itu, kayak sebenarnya nyaman-nyaman aja dok kok. Terus ya damai itu dimulai dari kita sendiri, lahir dan batinnya. Intinya semuanya itu dimulai dari hati nurani kita. Karena dengan hidup damai itu kita bisa hidup lebih nyaman, lebih tentram, dan tentunya bisa berkontribusi lebih banyak. Terus yang di Thailand itu, ya, itu kamu pokok intinya tuh bahas apa sih? Kalau di sana bahas terkait isu anak, isu perempuan. Dimana kalau di sistem pemerintahan atau di sistem apapun masih ada banyak budaya patriarki atau budaya yang merendahkan perempuan. Padahal sebenarnya feminisme itu sebenarnya memandang siapapun yang memerlukan semua hal itu bisa dipandang sama. Jadi semua laki-laki perempuan bisa menjadi korban. Jadi kita itu harus melindungi, merangkul semua, nggak berdasarkan kayak gendernya apa. Gender kan kayak laki-laki perempuan, biasanya kan laki-laki lebih diagungkan atau apa, bahwa perempuan lebih rendah. Tapi terkadang juga karena kemampuan perempuan, laki-laki juga bisa direndahkan. Nah itu juga kan sepertinya harus orang yang nggak secara nggak langsung ya. Sebenarnya budaya-budaya kayak gitu tuh harus dihilangkan lah, maksudnya sedikit demi sedikit menjunjung kesetaraan sih, karena laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, termasuk terkait akses kesehatan, terutama untuk remaja atau apa kan sekarang masih belum masif ya, kayak misalkan pengetahuan tentang alat kontrasepsi misalkan. Padahal alat kontrasepsi itu nggak hanya kondom kan, ada KB, ada suntik dan segala macam. Tapi kan orang kalau bilang sekali alat kontrasepsi langsung mikirnya ke situ, langsung kalau bilang kondom langsung pikirannya gitu sih itu. Dan dianggap tabu. Tabu. Nah ketabuan itu yang sepertinya harus disosialisasikan, diinformasikan ke khalayak banyak, terutama kenapa sih generasi muda kita kok banyak yang banyak terjadi pernikahan usia anak. Nah itu juga karena kurangnya pengetahuan dari orang tuanya sendiri maupun dari remajanya itu sendiri. Ataupun banyaknya angka kematian ketika melahirkan itu, atau perceraian sendiri yang saya dapatkan di wilayah saya. Misalkan itu tertinggi, kabupaten saya itu sekarisidenan. Tertinggi? Nomor 1. Dan itu saya benar-benar dapat datanya real dari pengadilan agamanya langsung. Nah itu juga memprihatinkan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya disepelekan. Oh gitu. Itu juga dibicarakan di forum tadi di Thailand itu? Iya, banyak sekali dibicarakan karena kan ada dari seperti kayak India itu mereka, saya benar-benar kayak orang-orang tua di sana, perempuan-perempuan yang sudah dewasa, mereka tuh tetap melakukan pergerakan-pergerakan untuk pentingnya edukasi ke anak-anak muda. Terus kemudian seperti ada beberapa negara yang tidak mendapatkan support dari negaranya, itu juga banyak di-sharingkan di sana. Dan kebetulan kemarin saya berangkat itu dari Indonesia sendirian. Sendirian? Nggak ada tim atau? Nggak ada. Wow. Saya suka kayak anak hilang gitu di negara orang 10 hari lagi. Kok bisa sendirian sih? Ya karena undangannya cuma untuk 1 orang. Gitu. Dan saya juga nggak nyangka kalau yang didapat email itu akhirnya saya. Tadi juga teman saya yang dari Malaysia, itu juga WA saya kayak say hey, kayak itu gitu. Panitianya kayak gitu. Kalau negara yang lain, perwakilan negara lain datang ke situ juga sendirian? Kayak kamu atau ada tim? Mungkin ada beberapa yang tim, ada beberapa yang independen sendiri. Oh, kayak kamu gitu berarti? Oke, berarti kan nggak cuma kamu yang datang sendirian loh. Kalau cuma kamu yang datang sendirian kan ini. Memang kandas banget ya mas, jomblo banget. Gitu. Itu poin yang paling penting yang pengen saya tanyakan itu, jomblo nggak sih kamu? Nggak kan nanti itu. Saya masih tertarik yang pembahasan di Thailand itu tadi. Berarti lebih ke ini ya, kesetaraan. Kesetaraan. Berarti bisa aja terjadi, ini nggak cuma patriarki kan. Kalau si laki-laki juga bisa menjadi korban, berarti matrilineal juga kan. Iya. Oh, oke. Jadi itu Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak, klik dengkulmu.